pada saat kami datang ke Jakarta, saya ingat sekali ya semua uang kami gunakan dan akhirnya kami boleh katakan tidak ada uang pada saat kami tinggal pertama ke Jakarta karena Tuhan suruh pergi ke Jakarta. Saya ketakutan saudara karena selama ini kami kan di Malaysia, Jakarta kami tidak kenal banyak orang, tidak ada pelayanan yang dijanjikan. Dan saat itu saya selain doa puasa, setiap hari saya dan istri dan anak-anak ambil perjamuan kudus, baca firman Tuhan. Dan saudara, saya mengalami banyak-banyak terobosan. Saudara. Rumah yang kita sewa, akhirnya entah bagaimana, secara mukjizat juga, ada yang memberi pertolongan. Kemudian kami tidak ada mobil, diberkati mobil, pelayanan di mana-mana dibukakan oleh Tuhan, saudara. Itulah kuasa Tuhan, haleluya. Saya mau kasih tahu karena pengalaman ini, ya selama saya di Jakarta atau di Indonesia selalu mengalami banyak terobosan yang dari Tuhan. Dan jelas sekali semua terobosan itu datang dari Tuhan karena saya tidak kenal hamba Tuhan siapapun, saya tidak kenal gereja manapun, tetapi Tuhan tahu caranya bagaimana dia bisa membuka jalan, memberkati saudara. Inilah yang saya katakan iman ya saudara. Iman itu terhadap Tuhan Yesus, percaya kepada Dia, dan Dia yang berikan kita jawaban. Jadi saudara, fokus kepada Dia dikatakan, look unto Jesus, ya, the author and finisher of faith. Lihatlah Tuhan, ya, Dialah permulaan dan akhirnya dari iman. Artinya apa? Permulaan itu kita percaya, sampai akhirnya kita menerima apa yang dijanjikan. Semuanya karena Dia. Dia mulai dan Dia juga akhir, saudara. Dia satu-satunya. Haleluya. Saya mau meninggikan Tuhan Yesus. Supaya kita semua dapat melihat Dia. Kuasanya tidak terbatas, saudara. Nah hari ini saya mau sampaikan tentang persiapan masa sulit. Bukan berarti ya saudara, besok atau berapa bulan. Saya tidak tahu kapan masa sulit itu akan datang. Tetapi saya pikir ini topik sangat relevan. Relevannya bagaimana? Kalau dia belum datang, kita bersyukur. Ya, kita masih ada kesempatan untuk lebih lagi cari wajah Tuhan. Kalau dia misalnya sudah dekat datang, minimal kita siap apa yang kita harus lakukan. Amin, saudara. Dan tentunya, saudara, pada saat mau kita kutip firman ini, saya tidak mau saudara itu ketakutan. Ya, karena semua yang dicatat dalam Alkitab, dalam firman Tuhan, itu Tuhan yang sampaikan kepada kita semua. Maksudnya apa? Maksudnya supaya kita tahu apa yang akan terjadi, dan juga kita tahu bahwa Tuhan yang Maha Tahu itu telah tahu sebelum itu terjadi, sehingga mempersiapkan kita semua. Ada amin, saudara ya. Jadi kita tidak terkejut. Dan setelah saya baca banyak firman, saudara, satu hal yang harus kita yakinkan atau kita harus benar-benar tahu bahwa Tuhan itu berdaulat. Ya, segala sesuatu yang terjadi di bumi ini, itu semuanya adalah di dalam kehendak Tuhan. Dengar baik-baik. Semua yang terjadi, termasuk COVID yang terjadi, termasuk kelaparan dan yang kesulitan, semua itu, saudara. Saya mau tekankan lagi, ada di dalam kehendak Tuhan. Tidak ada satu hal yang terjadi di luar pengetahuan Tuhan atau di luar izinnya Tuhan. Setan mau lakukan yang jahat pun, antikristus yang mau lakukan segala jahat, semuanya Tuhan yang berikan, saudara. Saya tahu ini kadang-kadang sulit untuk kita mengerti kenapa Tuhan yang baik mengizinkan sesuatu yang jahat, atau bukan mengizinkan, bahkan Dia yang menyuruhnya sesuatu yang jahat terjadi, saudara. Nah, inilah yang membutuhkan suatu kedewasaan umat Tuhan yang sanggup mengatakan, Tuhan,
apapun yang terjadi, saya tahu semuanya untuk kebaikan kita. Ini sulit kadang-kadang, ya. Sebab kita akan menanya-nanyakan, Tuhan Engkau yang baik, kenapa Engkau izinkan ini terjadi? Oleh situ, sebab itu, saudara, saya mau terdahulu ya berikan sedikit gambaran ya. Apa sih masa sulit itu? Bagaimana akan terjadi dan apa akibat dari apa yang akan terjadi nanti? Maka kita akan lihat, saudara, bahwa COVID-19 itu sesungguhnya adalah sentilan Tuhan yang amat ringan. Maaf, saudara, saya mau katakan, itu hanya satu sentilan Tuhan yang amat ringan. Nah, saudara bayangkan ya, kalau sentilan Tuhan yang amat ringan aja kita sudah kewalahan. Bayangkan, saudara, kalau terjadinya kita masuk ke zaman sulit, saya tidak tahu bagaimana, saudara. Seorang anak Tuhan saya baru dengar, dikasih lihat oleh Tuhan, bahwa pada saat Tuhan ini tangannya di atas bumi, hanya diangkat sedikit saja. Ini belum semuanya diangkat, saudara. Jadi selama ini, bumi ini, semua itu masih berjalan dengan damai. Itu karena tuh masih banyak kasih karunia Tuhan yang membatasi kejahatan itu terjadi. Karena Tuhan membatasi, maka tuh antikristus, pekerjaan iblis itu terbatas, saudara. Masih terbatas. Tapi pada saat dia angkat sedikit, dikatakan mulai terjadi kekerasan, peperangan, penipuan, segala kejahatan akan terjadi. Apa artinya? Tetap Tuhan itu berdaulat. Ya, Tuhan itu berdaulat. Maka itu, saudara, kalau nanti kita akan lihat ya, saya mau kutip dari Lukas pasal 21, saudara. Kita lihat sedikit skenario ya, skenario apa sih yang Tuhan katakan akan yang terjadi di zaman penganiayaan atau di masa kesulitan, saudara. Saya tahu mungkin masih banyak kita yang percaya bahwa kita gereja akan diangkat sebelum penganiayaan. Ya, tetapi kenyataan saya berkali-kali saya mau tekankan, gereja akan didestinasikan untuk diserahkan ke tangan antikristus. Istilahnya Tuhan sendiri. Maaf, saudara, saya tahu ini mungkin bertentangan dengan apa yang saudara pikirkan. Tuhan sendiri, saudara, serahkan kekasihnya, mempelai wanitanya ke tangan antikristus untuk dianiaya. Ini saya mau tekankan, Tuhan sendiri. Jadi bukan karena iblis itu dia bisa berkuasa menganiaya kita, bukan. Tapi Tuhan Yesus sendiri mengizinkan gereja yang dia kasihi untuk melewati api yang menguduskan, api yang memurnikan kita semua sebelum kita diangkat menjadi mempelai wanitanya. Tuhan itu karena kudus, dia menghendaki mempelai wanitanya kudus seperti dia. Kalau Tuhan Yesus harus lewati salib, maka mempelainya juga di akhir zaman harus lewati salib. Sebab dia katakan, engkau tidak melebihi aku. Apa aku yang harus lewati, kita juga akan pasti melewati. Jadi dengan konsep ini kalau kita dapat mengerti, maka kita tidak terkejut, kita tidak akan takut, tetapi kita pegang erat supaya kita sanggup melewati apapun yang terjadi dalam hidup kita. Sekali lagi, saya tidak katakan mungkin besok atau tahun depan masa sulit ini akan tiba, tapi sekarang ada baiknya untuk saya membagikan. Jika itu harus kita hadapi, janganlah kita terkejut, janganlah kita kecil hati, janganlah kita kecewa dengan Tuhan.
tetapi justru kita lebih dekat dengan Tuhan. Ya saudara, ini yang tujuan dari semua ini tidak ada lain adalah jika kita harus lewati, kita tetap setia sampai pada akhirnya. Amin. Saya akan bacakan firman sedikit ya saudara, apa yang dikatakan Lukas 21. Nanti saya akan kasih tahu kenapa hal-hal ini mulai terjadi, saudara. Ya, kita tahu bahwa gempa bumi itu udah rapid, jadi udah terjadinya begitu sering sekarang sehingga udah tidak jadi berita lagi, saudara. Dan kejahatan, kekerasan begitu banyak sehingga orang udah males pun mengabarkan di medsos. Tetapi tidak berarti itu bukan suatu seruan dari surga ya untuk membangun, menyadari kita. Hei, Tuhan katakan, bangunlah, wake up, wake up. Ini waktunya Tuhan masih berikan untuk kita lebih siapkan diri lagi. Ya saudara, jadi Tuhan itu baik. Kenapa? Karena dengan COVID ini, saudara, bayangkan virus yang sekecil itu, saudara, mengubah segala sesuatu loh. Seluruh dunia nggak ada yang nggak dipengaruhi oleh COVID. Artinya apa? Siapa sebenarnya yang izinkan? Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan itu terjadi? Tidak lain untuk gerejanya dapat kembali mendengarkan apa yang Tuhan menghendaki dalam kita. Kalau nggak kita semua sibuk, betul nggak? Coba saya tanyakan. COVID semuanya sibuk. Tetapi sekarang kita mau nggak mau, saudara, harus diam. Harus mulai lagi mencari Tuhan, saudara. Saya tahu pada saat ini kebanyakan kita juga stres karena kebutuhan ekonomi. Tetapi marilah saya bacakan firman di Lukas pasal 21 ayat 7 ya. Murid-muridnya bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Berarti mereka tanyakan akhir zaman itu sebelum kedatangan Tuhan, apa sih kira-kira terjadi? Maka jawabnya, waspadalah. Nah, saudara, camkan satu hal yang Tuhan Yesus tekankan di akhir zaman. Ayat yang ke-8. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Di akhir zaman ini satu hal yang jadi luar biasanya, yaitu penipuan, atau bukan penipuan apa ya, deception. Hal-hal yang menyesatkan umat Tuhan. Berarti kita bisa tertipu, saudara. Kita bisa tertipu dengan doktrin, kita bisa tertipu dengan hal-hal yang lain jika kita tidak bisa membedakan apa yang benar, apa yang dari Tuhan, apa yang dari roh, atau yang dari kedagingan, saudara. Inilah saatnya yang sulit. Pada saat kita pikir kita tidak bisa ditipu, justru kita sudah tertipu. Disinilah butuh suatu kerendahan hati yang amat, saudara, di hadapan Tuhan. Sehingga kita tidak mudah disesatkan. Deborah barusan juga post tentang lagu rohani yang katanya kedengarannya begitu rohani, tetapi ternyata itu dari gereja yang sesat. Banyak lagi video yang di dalam YouTube yang kelihatannya wah luar biasa, ternyata mereka dari aliran sesat yang juga menamakan gereja mereka gereja Tuhan Yesus. Nah, ini salah satunya yang amat-amat penting saudara bagi kita untuk mengerti. Dan saatnya sudah dekat, ayat 9, dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera.
Ayat 10, ia berkata kepada mereka, bangsa akan membangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar. Penyakit sampar itu salah satu adalah COVID, ya, pestilence, dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Nah, saudara, selalu kita harus mengerti bahwa sebelum hari itu terjadi, sudah kelihatan yang kecil-kecilnya terjadi dahulu. Dikatakan gempa bumi yang besar, tapi itu tidak terjadi. Misalnya, oh damai-damai, tiba-tiba gempa bumi yang dahsyat. Tidak. Biasanya tuh dia tuh progresif istilah. Gempa bumi kecil, kemudian agak besar, kemudian lebih besar, dan akhirnya gempa bumi yang amat besar yang sesuai dikatakan itu. Jadi apa yang kita lihat sekarang itu sudah menunjukkan pre-nya, pre sebelum terjadi. Jadi kita belum masuk, saudara. Puji Tuhan kita belum masuk karena semua masih damai, masih bagus lah, saudara. Tetapi tanda-tanda yang kita lihat gempa bumi, ya, deru perang, saudara. Kita tahu di lautan South China Sea, ya, itu udah terjadi sangat tegang, saudara. Karena Cina udah mau menguasai South China Sea itu. Dan Presiden Filipina udah menyatakan kalau perang pasti berdarah dan Filipina tidak akan menang dalam peperangan itu. Sudah kita udah lihat. Dulunya kan di wilayah kita ini cukup damai ya, saudara. Nggak ada lah yang tekanan peperangan itu. Tapi lihat sekarang. Kita sudah mendengar. Ini tegang, sudah. Ini udah bertahun-tahun. Ya, ini sudah terjadi. Bahwa Cina itu mau menguasai wilayah di sini. Termasuk Indonesia pun pernah Pak Presiden ke Natuna untuk menegaskan wilayah sovereignty of Indonesia. Kenapa? Karena, saudara, bahwa the threat, ya, ini benar-benar. Ini nggak main-main. Karena Cina pun sudah membangun militernya itu di pulau-pulau dekat Filipina dan sebagainya. Ya udah kelihatan satelit. Ini salah satu tanda yang dikatakan Tuhan, perang. Kelaparan sudah mulai kita lihat. Ini belum digenapi nih, sudah. Ini kita masih free, masih belum. Tapi kita sudah lihat sudah menuju ke sana, sudah. Kelaparan. Coba, saudara, dulu Bali begitu makmur. Ya, orang yang di sini yang punya sawah itu kaya-kaya, saudara. Saya mau kasih tahu, di sini tuh mana ada yang kita tahu kelaparan. Salah satu yang paling prosper, yang paling makmur, ya, di Indonesia. Sekarang sudah kelaparan. Baru saya pergi ke salah satu desa, dikatakan, saudara, karena saya juga tergerak oleh Tuhan menolong beberapa keluarga. Mereka nggak sanggup makan nasi, saudara. Saya mau kasih tahu, nggak sanggup makan nasi, saudara. Makannya tuh singkong terus tiap hari. Saya pergi dan kunjungi dapur mereka. Dapurnya kosong habis, saudara. Nggak ada makanan sama sekali. Dan pada saat mereka butuh pertolongan dari pemerintah yang hanya 1 juta pemerintah izin mau berikan, itu datangnya 1.000 orang. 1 juta, 1.000 orang, udah 1 miliar. Itu pun cuma satu desa yang kecil, sudah. Nah, saudara, jadi saya mau saudara tuh bayangkan bahwa keadaan ini sulit. Puji Tuhan kalau ini berlalu dan kita kembali ke normal. Puji Tuhan. Saya pun mau begitu. Tapi seandainya situasi semakin buruk, bagaimana kita harus siapkan diri kita? Jadi istilahnya segala sesuatu terjadi,
Tuhan izinkan untuk memurnikan kita semua. Jadi saya bisa melihat dalam hal ini, saya mau kita semua sadar ini bukan negatif atau bukan pesimis, tetapi justru ini adalah optimis. Kenapa optimis? Sebab kalau Tuhan sudah kasih tahu kita apa yang akan terjadi, berarti Tuhan juga sanggup memelihara kita dan menjadikan. Amin. Amin. Jadi saya nggak mau sudah dengar, waduh Pak Jerry, ini hari saya nggak bisa tidur deh malam nih. Waduh, stres banget dengar ini. Enggak. Yang saya mau kasih tahu, kalau Tuhan udah tahu ini yang akan terjadi, apa? Sebab janji Tuhan di Yudas, bahwa dia sanggup memelihara kita, sudah. Dia sanggup memelihara kita, saudara. Ini saya mau saudara nih, dibangkitkan ya, jangan sampai stres. Tapi juga saya juga mau saudara mempunyai perspektif yang balance. Bahwa ya, bukan semuanya yang baik akan terjadi. Kita akan melihat banyak hal yang tidak kita kehendak, yang kita tidak ingini akan terjadi. Nah, apa yang terjadi juga dikatakan penyakit sampar, kelaparan, tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa. Oleh karena namaku, hal ini akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Ampun nggak sudah? Kita Tuhan bilang, kamu akan ditangkap, kamu akan dihadapi di sini, di sana. Tahu nggak tujuannya? Bersaksi. Tuhan tuh ajaib. Seperti Pak Rosid nih. Itulah, kalau kita sekarang takut bersaksi, akhirnya Tuhan harus paksa kita bersaksi dengan ditangkap, sudah. Kalau kita malas menginjil. Jadi kita melihat, saudara, ya, semua yang diizinkan Tuhan ada maksud Tuhan. Kita tuh nggak ada. Kita selalu ingat, saudara, everything is about God. Nothing is about us. Sorry ya, saudara. Dia mengasihi kita. Tetapi dia satu-satunya yang kita tinggikan. Dia satu-satunya yang kita kabarkan dan kita muliakan. Ada amin, saudara. Ya, so this is saya mengerti susah, tetapi saya juga mau kita semua tahu kenapa kita lewati ini. Saudara dengar, bukankah Tuhan Yesus juga lewati semua itu? Bukankah Tuhan Yesus juga dimuliakan karena salibnya? Demikian juga pada saat kita lewati, Tuhan Yesus pun dimuliakan. Salibnya dikabarkan, Injil disebarkan. Ya, jadi guys, be encouraged ya, saudara. Saat-saat ini belum masa yang paling sulit. Kita hanya diberikan warning, dan saya percaya ada beberapa hal yang saya mau sampaikan. Pertama, mendalami ya pengenalan kita dengan Tuhan. Berjalan bersama Dia. Saya yakin ya. Ada di sini yang kelaparan, yang nggak ada makanan? Ada? Belum ada kan? Masih ada makanan? Terpujilah Tuhan, ya kan? Saya tahu mungkin ada yang sedikit hutang kiri kanan, tetapi saya yakinlah Tuhan sanggup ya memberikan kita. Karena apa? Tadi kita nyanyikan lagu. Dia selalu memberikan kita kesempatan yang baru. Amin, saudara. Kalau kita ada salah langkah, Dia selalu berikan kita kesempatan yang baru. Berarti apa? Dia akan menolong kita dan kembali membawa kita permulaan yang baru. A new chapter. Jadi saudara, you must believe. Kalau kita datang ke hadapan Tuhan dan kita kata, oh Tuhan, saya minta maaf, ada keliru, tolong berikan aku kesempatan lagi. Saya yakin banget dengan perubahan sikap, perubahan kehidupan, maka Tuhan akan berikan kesempatan yang baru. Ada amin, saudara. Haleluya ya. Jadi don't give up, jangan kita kecil hati.
Yes. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita sanggup menolong, Tuhan kita luar biasa. Haleluya. Saya mau saudara tuh pertama-tama, you must know our God is a great God. Allah kita Amen. luar biasa. Tetapi juga Allah yang penuh dengan hikmat. Pada saat hal-hal terjadi, ada tujuan. Kedua ya saudara, praktekkan apa yang saudara tahu. Saya yakin banget saudara, kita sudah mengetahui banyaklah kebenaran-kebenaran saudara. Banyaklah ya hal-hal yang diajarkan. Saudara bisa carikan semua banyak di YouTube. Ya, berdoa, berpuasa, mendalamkan firman, pujian, penyembahan, dan sebagainya saudara. Tetapi saya juga tahu berapa banyak yang mempraktekkan apa yang kita tahu. That's the point. Ya, ini the point-nya sudah. Sebenarnya senjata Tuhan yang berikan kepada kita dahsyat, haleluya sudah. Dahsyat banget. Ya. Jangan bilang yang banyak-banyak. Nama Tuhan Yesus saja itu luar biasa kuasanya. Yes. Otoritasnya luar biasa sudah. Ya. Jadi pakai nama Tuhan. Pujian penyembahan itu, saudara saya yakin banget, saudara tahu banget ya. Rasul Paulus dan Silas pada saat di penjara mulai mengangkat pujian penyembahan, terobosan terjadi, rantai di tangan mereka terputus. Saya rasa ini cerita-cerita yang saudara tahu banget gitu. Tapi apakah kita praktekkan? Pada saat kita lagi susah, kita tanjakan justru pujian penyembahan. Kita justru naikkan nama Tuhan Yesus, memuji, menyembah Dia. Ya kan? Senjata. Ya. Jadi bukan saja pengetahuan. Aduh, saya yakinlah saudara mungkin ada lebih tahu, lebih dari saya lah, ikut seminar dan sebagainya. Tapi praktekkan, saudara. Ada amin? Praktekkan. Praktekkan semua itu di dalam hidup saudara. Maka lihat saudara akan mengalami terobosan. Kayak ketiga yang saya katakan tadi ya, ambil perjamuan kudus ya. Tempat ambil, makan, bersyukur, berdoa saudara. Jangan anggap remeh itu saudara. Sekalipun hanya melakukan kayaknya ya cuman makan roti, minum anggur, tetapi kuasanya dahsyat. Ketiga, mungkin ada saatnya ya kita udah harus izinkan Roh Kudus ya berbicara ke hati kita. Apa yang harus kita benahi? Apa yang mungkin Tuhan belum berkenan ya saudara, kita mau diubahkan. Amin saudara, kita mau diubahkan. Karena apa? Saat-saat inilah Tuhan sedang mempersiapkan mempelainya dengan mengubah kita semua. Hal-hal yang tidak berketuhan berkenan, kita haruslah, saudara, kita harus buang, kita harus lepaskan itu, saudara. Jangan kita tahan-tahan. Ya, saudara, saya ingat beberapa tahun yang lalu, ya, Tuhan gerakkan hati saya. Tuh CD, DVD, CD yang bajakan banyak, Tuhan bilang buang semua, foto saya buang, saudara, saya gunting-guntingin semua. Yang tidak berkenan, yang hal-hal yang Tuhan tidak suka, saya harus relakan semuanya supaya kita bisa bertumbuh di dalam. Ya, ini penting sekali. Pertama yaitu lebih mendalam, ya, mempraktekkan, praktek apa yang saudara tahu di dalam hidup saudara setiap hari. Dan ketiga, saudara, yang saya mau sampaikan adalah penting sekali, yaitu mendalami pengetahuan firman Tuhan. Yes. Saya perlu tekankan. Kenapa? Seringkali ya ini hamba Tuhan nggak terbatas sekali ya. Kita tuh terbatas. Kita paling kutip kan tadi, kutip satu perikop, satu ayat. Kadang hanya 5 ayat lah saudara kita kutip di dalam ibadah hari Minggu. Hamba Tuhan. Itu mereka udah lakukan terbaik. Tapi saudara, itu tidak cukup. Aduh. Kita harus belajar seluruh firman Tuhan. Surat demi surat, Injil demi Injil, buku demi buku,
Kita harus baca dan mendalami, saudara. Udah saatnya umat Tuhan mengenal firman-Nya secara mendalam. Amin, saudara. Jadi, saudara, kalau bicara tentang ayat yang kita tahu. Bicara tentang Injil kita tahu, perumpamaan Tuhan Yesus kita tahu, doa khotbah di atas bukit kita tahu. Jadi kita harus sendiri mencari makanan rohani, saudara. Lewat firman, tidak cukup hanya lewat hamba Tuhan saja. Tidak cukup. Yes. Not enough lah, saudara-saudara. Not enough. Saya bisa perumpamaan tuh kalau kita hanya makan berapa butir beras seminggu. Saudara, kira-kira kalau seminggu makan 2 sendok atau 1 piring lah, 1 piring makanan cukup nggak untuk 1 minggu? Tidak cukup. Demikian juga makanan rohani. Makanlah, lahaplah firman Tuhan. Ya, mendalami, mempelajari, saudara. Sehingga saudara jangan kita hanya ketik 1 ayat sini, 1 ayat situ. Saya rasa nggak cukup. Kita harus pelajari apa sih kisah para rasul, apa sih Matius. Apa sih surat Efesus, intinya apa surat Filipi, apa surat Kolose, ya kan? Kita mendalami, mempelajari, maka saudara apa akan menjadi kudus dan tidak mudah diombang-ambingkan. Dan tentunya dengan mengenal firman yang mendalam, sendirinya membaca dan mempelajari, maka saudara ada satu hal yang luar biasa. Kita akan sanggup mendengar suara Tuhan dengan jelas dan tidak membingungkan. Nah, pada saat semua umat Tuhan katakan, umatku mendengar suaraku, maka pada saat Tuhan menyatakan atau berbicara kepada kita masing-masing, saat kita melangkah, kita akan mengalami terobosan. Seperti saya katakan, pada saat saya disuruh pindah ke Jakarta, saya dengar suara Tuhan. Saya mengalami terobosan di Jakarta. Sampai pelayanannya, berkat, dan sebagainya. Kemudian Tuhan bilang, ke Bali. Saya dengar lagi suara Tuhan, dan saya melangkah. Dan saya mengalami terobosan lagi yang amat besar. Selain rumah saya diberkati, dan juga berkat-berkat keuangan tiba-tiba mendadak diberikan kepada Tuhan. Saya juga bingung, saudara. Tapi satu hal yang saya mau nyatakan. Semua dari Tuhan, yang kita perlu adalah taat. Melangkah sesuai apa yang dikatakan, maka kita akan melihat Tuhan itu setia mencukupi semua kebutuhan kita. Ya. Jadi kita lihat tadi praktek, mendalam, kemudian pada saat kita mendalam, otomatis saudara dapat dipimpin oleh Roh Kudus, oleh suara Tuhan dengan jelas. Karena kita masing-masing itu dipimpinnya beda-beda. Dan disitulah saudara akan mengalami terobosan yang luar biasa. Ya. Sedikit terakhir kesaksiannya itu, saudara tahu pada saat kami ke Israel di tahun 2016, saudara, apa yang terjadi bahwa salah satu orang, ya, karena istri saya orang Malaysia, paspor Malaysia itu nggak boleh ke Israel. Tapi ada yang lapor, saudara, dengan jahat hati, laporkan ke pemerintah Malaysia. Jadi apa yang terjadi? Istri saya di blacklist. Paspornya nggak boleh diperpanjang. Nah, kami tahu pasti siapa yang lakukan itu. Saudara, hati kita ini gejolak. Rasa kesel, rasa benci. Nah, saudara, akar kepahitan tuh mau muncul di hati saya. Saya mau kasih tahu, dan istri saya dan anak-anak saya. Karena sangat merasa tidak wajar orang melakukan yang jahat. Tetapi saya selalu katakan kepada istri anak-anak, ampuni, berkati dia. Apapun dia lakukan, saya ampuni, saya berkati. Saudara tahu, tahun lalu, dengan mukjizat, saudara tahu kan, kalau udah blacklist di dalam list pemerintah blacklist di Malaysia itu nggak mungkin dicabut. Tapi Tuhan lakukan mukjizat.
nama blacklist istri saya dihapus dan paspor sanggup diperpanjang lagi. Amin. Ya, saudara, makanya saya katakan penderita itu bukan 1-2 bulan, itu bertahun-tahun. Dan itu tuh peperangan di dalam jiwa itu, batin itu sangat-sangat. Kenapa? Saudara kan bisa tahu ya, marahnya membuat kita susah. Kami nggak ada uang untuk bisa menghapus, karena dibutuhkan tuh berapa puluh juta lah saudara untuk sogok pemerintahan Malaysia supaya namanya dihapus. Kita nggak ada uang seperti itu. Kita hanya modal lutut lah. Doa, doa, doa. Karena nggak ada bagusnya, nggak ada uang, akhirnya kita hanya berharap ke Tuhan. Doa, doa, doa. Jadi saudara, kalau nggak ada uang, bersyukur karena apa? Tuhan sedang melatih kita perang dalam rohani, berlutut. Itulah modalnya saudara. Dan terobos. Satu terobos, kemudian terobos berikutnya, dan terus. Jadi kadang-kala kita hanya butuh satu keterobosan, satu hal yang kita bisa menangani, kita bisa lewati, kita ikut perintah Tuhan, kemudian terobosannya seperti domino ya, datang terus. Saudara. Ya, jadi saudara, ini penting sekali. Semoga apa yang disampaikan menjadi berkat bagi saudara. Haleluya. Ya, jadi kalau kita alami semua ini sekarang ini, itu sentilan yang kecil. Sebab kenapa? Saya mau katakan lagi. Di Wahyu pasal 6, pada saat penunggang kuda merah itu terjadi, dikatakan di dalam 4 penunggang itu akan terjadi 1/3 atau 1/4, saya lupa, 1/4 manusia di bumi itu terbunuh. Bayangkan. Kalau sekarang bumi ada 10 miliar manusia. Kita nggak usah jauh-jauh. 1/4 itu berapa orang mati dengan seketika itu? 2,5 miliar. COVID sampai saat ini hanya memakan korban 1-2 juta seluruh bumi. Kita udah nggak tahu mau bagaimana. Tapi kalau sampai perang dunia terjadi, itu pasti terjadi perang dunia, sebab Tuhan sudah nyatakan. Kalau sampai itu terjadi, saudara, 2,5 miliar orang dengan seketika itu menjadi korban. Maka saya katakan COVID itu hanya sentilan kecil. Tapi kalau kita masuk dalam masa kesulitan, itulah baru kita tuh berseru. Itulah baru saya katakan masa yang paling sulit bagi mempelai wanita Kristus. Ya, saudara, saya mau saudara mempunyai perspektif yang benar. Nah, saat ini bangkitlah saudara, ini masih kecil. Kita bangun iman kita dekat dengan Tuhan Yesus, kita alami terobosan demi terobosan. Amin. Haleluya, memuliakan Tuhan Yesus. Haleluya. Be encouraged. Amin.